Nah, jadi ini banyak tentu bahasan-bahasan yang perlu kita matangkan. Itulah perlunya tadi tim kecil ini untuk mematangkan membahas itu. Oleh karena itulah di sini jangan sampai kemudian kita paksa-paksa kemudian harus sekarang deklarasi, sementara tadi ada hal-hal yang belum selesai loh. Cuma kan di media kan seolah-olah tadi ini ada pembatalan dan kemudian koalisi ini terancam bubar gitu. Oke. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ini belum ada ya. Jadi ini kita masih terus membahas, terus mematangkan. Belanda masih jauh untuk menuju kemenangan. Iya. Sementara proses pendaftaran dan apa juga kita juga melihat sambil siapa sih nanti kandidat-kandidat yang akan maju juga. Kalau kita bicara pro perubahan, ya kan? Ya partai yang mau berubah kan cuma PKS sama Demokrat aja. Yeah. Nasdem, ya dia pengen berubah juga sebenarnya dengan mencalonkan Anies. Iya. Kenapa masih ragu-ragu? Ya, tadi kita ingin bahwa masalah-masalah semua clear di awal. Oke. Sehingga ketika itu semua clear, terbahas di awal, dan peluang menang juga besar, baru kita kemudian akan sodorkan itu ke Majelis Syuro. Ini loh, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, dengan apa penyajian hasil survei dan sebagainya. Oke. Nah, saya kira itu yang akan kita lakukan. Oke. Artinya udahlah, Anda jangan terlalu maksa-maksa PKS lah. Orang saatnya juga pasti akan begitu juga. Kira-kira begitu ya. Insya Allah. Soalnya kalau enggak PKS apa artinya oposisi selama ini kan? Iya. Atau dipaksa oposisi jangan-jangan. Dipaksa oposisi, apa yang maksa nih? Tapi ada satu ini, menurut Anda sebaiknya cawapres Anies dari Demokrat atau PKS atau di luar partai pengusung? Iya. 34.000 yang voting dari Demokrat atau PKS, maksudnya AHY atau AHR, 60%. Nah, dari luar partai pengusung 40%. Iya. Tapi kalau dibedah lagi 60% itu AHY. Iya. yang unggul. Saya udah bilang AHY di sini pollingnya cuma kalah sama Gatot Nurmantio aja. Iya. Sama yang lainnya dia unggul. Begitu head to head sama Gatot kalah. Iya. Anies Gatot, Anies AHY kalah. Nah, begitu saya kemukakan polling ini, waduh, karena kan kamu kan tim suksesnya Gatot karena dari kami, apa urusannya? saya ucapkan semua calon-calon wakil presiden yang kira-kira, bahkan Luhut pun saya ucapkan di sini kan. Iya. Nah, tetapi tetap orang memilih dua nama itu, Gatot sama AHY. Tapi kan realitas politik sampai sekarang tidak ada komunikasi ke Gatot Nurmantio kan. Iya. Bahkan Anies pun tidak mengunjungi Gatot Nurmantio ya. Mungkin dilarang Surya Paloh, kita nggak tahu. Oke, Ustadz. Sebelum saya membacakan komentar-komentar Sobat Era sekalian, mungkin aduh ini kadang-kadang keras, kadang-kadang kritik, kadang-kadang nanya. Apa yang mau Ustadz sampaikan dulu? Mungkin dalam kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan sesuatu mungkin. Ya, silakan Ustadz. Jadi saya ingin agar kita ini memang punya keinginan yang kuat tadi untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik ya, dengan matang gitu ya. Nah, oleh karenanya perlu perencanaan-perencanaan juga yang matang. Bukan hanya sekedar emosional, ingin wah ini calonkan ini. Nah, tetapi tanpa perhitungan-perhitungan yang matang, sehingga ya emosi itu mungkin ketika pas pencalonan iya bisa, tapi untuk memenangkan ya capacity to win kita berat. Nah, jadi disinilah perlunya ya ada
kesabaran ya dalam upaya untuk mencapai titik-titik temu tadi. Apalagi kita ingin mempertemukan beberapa partai yang mungkin punya latar belakang berbeda. Ya, kalau PKS dan Demokrat mungkin sudah menjadi oposisi hari ini ya. Sudah lama menderita ya. Nasdem Sudah juga 8 tahun menderita kira-kira gitu. Nah, beda dengan Nasdem kan sudah di koalisi dan akan memulai gitu. Nah, jadi ini banyak tentu bahasan-bahasan yang perlu kita matangkan. Itulah perlunya tadi tim kecil ini untuk mematangkan membahas itu. Oleh karena itulah di sini jangan sampai kemudian kita paksa-paksa kemudian harus sekarang deklarasi, sementara tadi ada hal-hal yang belum selesai loh untuk ini. Nah, saya juga ingin tegaskan bahwa ketika tanggal 10 November itu bukannya deklarasi batal, tidak. Ya, kenapa? Karena belum ada kesepakatan. Oke, itu baru kesepakatan sepihak. Ya, usulan sepihak Nasdem. Baru usulan. Nah, jadi belum ada kesepakatannya. Kalau ada belum kesepakatannya, belum batal juga. Oke, gitu. jadi Nasdem ulang tahun ngajak-ngajak kira-kira gitu. Dia ulang tahun lah kira-kira pengen. Nah, jadi cuma kan di media kan seolah-olah tadi ini ada pembatalan dan kemudian koalisi ini terancam bubar gitu. Oke. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ini belum ada ya. Jadi ini kita masih terus membahas, masih terus mematangkan. Belanda masih jauh untuk menuju kemenangan. Iya. Sementara proses pendaftaran dan apa juga kita juga melihat sambil siapa sih nanti kandidat-kandidat yang akan maju juga. Nah, itu perlu dilihat. Ini ada, bahkan saya ulang itu Ahmad Heriawan ini. Apakah Anda setuju Ahmad Heriawan PKS dalam kurung menjadi cawapres Anies? 27.000 yang voting setuju 34%, tidak setuju 66%. Jadi saya sampai 2 kali mengulanginya untuk meyakinkan, ya kan? Iya. Gitu. Tapi kalau di sini, kalau pilpres dilakukan hari ini, mana yang akan Anda pilih sesuai abjad ya? 78.000 yang voting. Iya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto sesuai dengan nama-nama. Iya. Jadi Ganjar Pranowo itu 4%, Prabowo Subianto 3%. Jadi Anies Baswedan 92%. Ini udah kelihatan di pendukung Anies semua rupanya di sini. Iya. Pendukung Anies dan pendukung PKS ya, gitu. Begitu dibilang pendukung Anies, pendukung PKS, itu pasti kadrun gitu. Pokoknya siapapun dibilang kadrun ya kan. Oke, kita akan bacakan ya tentu yang relevan Ustadz ya. Iya. Karena kadang-kadang ngomong apa gitu ya. Nih ya, dari pertama nih, PKS sebaiknya jangan paksakan kadernya harus jadi cawapres. Iya. Sudah jelas tingkat keterpilihannya sangat jauh di bawah AHY. Insya Allah pasangan ini akan menang. Nanti Ustadz komentari yang perlu dikomentari ya. Iya. Kemudian dari John Saadnan, PKS jangan buang waktu hanya karena cawapres. Hemat kami, agar PKS segera mendeklarasikan Anies. PKS bisa mulai kampanye bareng Anies Nasdem. Tentu efeknya PKS akan meraih suara besar pada Pilpres 2024. Karena sekarang Anies sudah kemana-mana. Iya. Dan yang dibawa bendera Nasdem aja dia, ya kan? Kira-kira begitulah, ya kan? Karena dia kan nggak mungkin dia bawa bendera yang lain kan? Belum dinyatakan sebagai calon presiden resmi, ya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau
dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.